Aku mau mulai video ini dengan satu pertanyaan. Menurut kamu, mana yang lebih susah? Mencari uang atau merasa cukup? Karena semakin aku belajar soal keuangan, semakin aku sadar kalau banyak orang berhasil menambah uang, tapi tidak banyak yang berhasil menambah rasa tenang. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi tidurnya nyenyak. Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya puluhan juta, punya tabungan, punya investasi, punya aset, tapi pikirannya nggak pernah benar-benar istirahat. Selalu ada yang dikhawatirkan. Takut uang habis lah, takut rugi, takut kehilangan pekerjaan, takut usaha sepi, takut investasinya turun, takut masa depan, dan yang menarik, rasa takut itu sering tetap ada bahkan ketika kondisi keuangannya sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau begitu, masalahnya mungkin bukan jumlah uang. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang diam-diam mempengaruhi cara kita mencari uang, cara kita menyimpan uang, cara kita membelanjakan uang, dan cara kita mengambil keputusan finansial. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jarang dibicarakan dalam dunia keuangan, yaitu luka finansial atau yang sering disebut financial trauma. Dan percayalah, topik ini mungkin lebih berpengaruh terhadap kondisi keuangan kamu dibandingkan saham apa yang kamu beli atau investasi apa yang kamu pilih. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih, bahwa channel ini didedikasikan untuk membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi, kalau menurutmu channel ini membawa manfaat, bantu channel ini untuk terus berkembang agar semakin banyak orang Indonesia yang melek finansial. Oke, kita lanjut. Kalau dipikir-pikir, kita belajar tentang uang jauh sebelum mengenal pelajaran ekonomi. Jauh sebelum tahu apa itu saham. Jauh sebelum tahu apa itu investasi. Kita belajar tentang uang dari rumah. Ya, rumah itu sekolah keuangan pertama kita. Coba ingat lagi masa kecilmu. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat seperti ini. Jangan minta macam-macam ya, uangnya lagi nggak ada. Artinya, rumah ada hubungannya dengan keyakinan tentang uang. Nanti aja kalau ada rezeki, bulan ini lagi susah. Atau mungkin kamu pernah mendengar orang tua bertengkar karena masalah keuangan. Tagihan datang, penghasilan kurang, suasana rumah berubah. Sebagai anak kecil, kita mungkin nggak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, otak kita merekam semuanya. Dan tanpa sadar, kita mulai membentuk keyakinan tentang uang. Bahwa uang itu sulit dicari, bahwa hidup tanpa uang itu menakutkan. Masalahnya, keyakinan itu sering ikut tumbuh bersama kita, bahkan sampai dewasa. Aku mau tanya sesuatu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang soal uang? Bukan kaya, bukan banyak uang, tapi benar-benar tenang. Nggak kepikiran tagihan, nggak kepikiran masa depan, nggak kepikiran kemungkinan terburuk. Kalau kamu kesulitan menjawabnya, kamu nggak sendirian. Karena banyak dari kita hidupnya memang seperti itu. Dulu waktu penghasilannya kecil, takut kekurangan. Sekarang penghasilannya besar, masih takut. Dulu belum punya tabungan, takut. Sekarang punya tabungan, masih takut juga. Targetnya selalu berubah. Dari yang pingin punya 100 juta, kemudian 500 juta, kemudian 1 miliar, kemudian 5 miliar, dan seterusnya. Kalau tabunganku 100 juta pasti tenang.
Begitu 100 juta tercapai, muncul angka baru. 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita cari bukan uang, tapi rasa aman. Dan rasa aman ternyata tidak selalu datang bersama dengan bertambahnya saldo rekening. Sekarang kita masuk ke dunia yang dekat dengan channel ini, investasi, saham, reksadana, bisnis, aset. Aku sering menemukan orang yang sebenarnya paham investasi itu penting. Mereka tahu investasi itu ada. Mereka tahu nilai uang terus turun. Mereka tahu cara menabung. Mereka tahu bahwa menabung saja tidak cukup, tetapi tidak berani mulai. Kenapa? Karena seringkali masalahnya bukan soal pengetahuan. Masalahnya adalah ketakutan. Mungkin dulu pernah rugi, pernah ditipu, pernah kehilangan uang, pernah melihat orang terdekat bangkrut. Akhirnya, otak berkesimpulan, yang penting aman. Padahal dalam dunia keuangan, terlalu aman juga bisa beresiko. Karena ketika uang hanya diam, inflasi tetap bekerja. Nilai uang tetap tergerus, tetapi luka finansial membuat kita lebih takut pada kerugian yang terlihat daripada kerugian yang terjadi pelan-pelan. Ini bagian yang menarik, karena terdengar bertolak belakang. Bukankah takut miskin seharusnya membuat seseorang lebih sukses? Belum tentu. Karena rasa takut sering membuat kita fokus bertahan hidup, bukan berkembang. Orang yang terlalu takut rugi biasanya sulit mengambil peluang. Takut memulai usaha, takut investasi, takut mencoba hal baru, takut keluar dari zona nyaman. Akhirnya, uang memang terlihat aman, tapi tidak bertumbuh. Dan dalam jangka panjang, ketakutan bisa menjadi biaya yang sangat mahal. Banyak orang kehilangan peluang besar bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu takut. Nah, ini yang sering tidak disadari. Financial trauma tidak selalu membuat seseorang menjadi pelit. Pelit kadang justru seseorang menjadi sangat boros. Kenapa? Karena dia sedang mencoba membeli sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibeli, yaitu rasa penasaran atau perasaan. Mungkin waktu kecil dia tidak punya apa-apa, tidak pernah menikmati hidup, tidak pernah merasakan kenyamanan. Begitu sudah berpenghasilan sendiri, dia ingin membalas semua kekurangan itu sekaligus. Akhirnya apa? Sedikit stres, belanja. Sedikit sedih, check out. Sedikit kecewa, cari hiburan yang menguras dompet. Karena setiap transaksi memberikan rasa tenang, tapi hanya sesaat. Besoknya kembali kosong. Itulah boros. Lalu mencari kesenangan berikutnya, dan siklus ini terus berulang. Aku mau kasih contoh sederhana. Gambar ini adalah gambar gunung es. Yang atas adalah resiko yang terlihat kecil, dan bagian bawah adalah resiko yang tidak terlihat. Misalnya ada dua orang, masing-masing punya uang 100 juta. Orang pertama membeli aset yang produktif. Orang kedua menyimpan semuanya di tabungan. Kalau ditanya, siapa yang lebih aman? Banyak orang akan menjawab menyimpan uang di tabungan mungkin lebih aman. Padahal belum tentu. Karena inflasi terus berjalan. Daya beli
terus turun. Masalahnya, penurunan daya beli seringkali tidak terasa, sedangkan portofolio saham yang merah terasa. Dan portofolio saham itulah puncak gunung es biasanya. Dan di bagian bawah gunung es itulah inflasi, penurunan daya beli, dan sebagainya. Itu tidak terasa tapi besar sebenarnya. Karena itu, banyak orang lebih takut resiko yang terlihat ini. Sehingga mereka tidak berani mencoba untuk mulai berinvestasi. Dan trauma finansial membuat perasaan itu menjadi semakin kuat. Semakin lama aku belajar tentang keuangan, semakin aku sadar bahwa banyak orang sebenarnya tidak sedang mengejar uang. Mereka sedang mengejar yang namanya rasa aman itu tadi. Masalah uang tidak selalu otomatis berubah menjadi rasa aman. Itulah kenapa target selalu berubah. 100 juta terasa kecil, 500 juta terasa kurang, 1 miliar terasa biasa. Karena angka tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di dalam kepala. Kalau sumber ketakutannya itu adalah luka lama. Makanya berapapun uang yang dikumpulkan sering kali terasa tidak pernah cukup. Dan menurutku, inilah bagian paling penting dari video ini. Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kondisi keuangan. Belajar saham, belajar investasi, belajar bisnis, belajar membaca laporan keuangan, belajar mencari cuan. Tapi, jarang sekali dari kita yang bertanya, kenapa aku selalu takut kehilangan uang? Kenapa aku tidak pernah benar-benar tenang? Padahal, bisa jadi masalah terbesar dalam perjalanan finansial kita bukanlah pasar saham, bukan inflasi, bukan ekonomi, bukan kondisi negara, tapi ketakutan yang diam-diam masih mengendalikan cara kita mengambil keputusan. Karena keputusan finansial yang buruk sering lahir bukan dari kurangnya pengetahuan, tapi dari ketakutan. Dan selama ketakutan itu masih mengendalikan kita, ya uang sebanyak apapun mungkin tidak akan pernah merasa cukup. Oke, aku tetap percaya bahwa uang itu penting, investasi itu penting, membangun aset itu juga penting, karena tanpa semua itu, hidup memang terasa jauh lebih sulit. Tapi ada satu hal yang juga penting, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan uang. Karena tujuan akhir dari keuangan bukan sekedar membuat angka di rekening semakin besar. Tujuan akhirnya adalah kebebasan, penghasilan, plus aset, plus ketenangan, sama dengan kebebasan finansial. Dan kebebasan finansial bukan ketika kamu punya jumlah uang tertentu. Kebebasan finansial itu adalah ketika uang tidak lagi mengendalikan hidup kamu. Ketika kamu bisa mengambil keputusan dengan tenang. Ketika kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Karena seringkali masalah terbesar dalam keuangan bukan kekurangan uang, melainkan ketakutan kehilangan uang. Dan dua hal itu adalah masalah yang sangat berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.